Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Deathmark Kara Hajimaru Isekai Kyosho Kyoku. Sekali-kali kita bahas anime adventure teman-teman. Mungkin udah ada yang pernah nonton juga. Dan yang belum pernah nonton, yuk kita masuk ke video intinya. Audio Jungle. Awal cerita, ada seorang laki-laki dewasa yang mau berangkat ke tempat kerjanya. Dia bernama Suzuki. Dia bekerja sebagai seorang programmer. Dia berumur 29 tahun, tapi masih jomblo. Ketika dia sedang bekerja, tiba-tiba ada bosnya datang untuk meminta merubah tingkat kesulitan sebuah game karena pemain pemula kesulitan. Alhasil, Suzuki menyarankan buat nambahin item 3 meteor sama 1 pemindai. Sebelum menyelesaikan itu, Suzuki pergi buat makan. Tak lama ada bocil yang terpisah sama emaknya. Tak lama emaknya datang. Suzuki terus bekerja sampai berhari-hari tidak tidur. Pas kerjaan dia udah mau selesai, tiba-tiba aja ada masalah bug di penyimpanan gamenya. Alhasil, Suzuki membenarkannya sampai jam 3. Terus dia dilanjut tidur. Namun seketika dia terbangun dan berada di sebuah tempat yang dia nggak kenal. Pas dilihat, muka dia kembali seperti waktu SMA. Suzuki nyangkanya dia mimpi masuk ke sebuah game. Dia terdaftar dengan nama Sato, yang sebelumnya dia buat. Tak lama ada banyak musuh mendekati Sato. Sato bingung mau ngapain. Tak lama mereka menyerang si Sato secara bersamaan. Alhasil, Sato memencet hujan meteor sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya mereka semua lenyap. Dan level Sato meningkat secara drastis. Setelah dia bangun, di depan dia ada satu musuh lagi. Tapi untungnya dia bisa mengalahkannya. Setelahnya dia berpikir caranya buat pulang. Pas dicek levelnya udah level 300-an. Terus dia iseng-iseng lihat-lihat skill. Nah, dia gak sengaja mengaktifkan skill meteor tadi dan tiba-tiba aja meteor itu datang lagi. Tapi untungnya Sato bisa kabur ke sebuah dimensi. Setelah itu dia iseng ngecek itemnya buat minum dan kebetulan ada baju juga. Tak lupa dia menambahkan skillnya. Keesokan harinya Sato mau pergi ke sebuah benteng. Setelah lama berjalan dia nyampe. Di situ ada banyak prajurit. Ada satu naga yang bernama Naga Wyvern. Naga itu tiba-tiba aja menabrak si Sato. Karena udah level 300-an, dilempar pakai batu aja langsung kabur. Tapi naga itu kabur ke arah yang banyak prajuritnya. Alhasil, Sato mau nolongin itu naga, tapi naga itu keburu diserang dengan anak panah dan juga kekuatan sihir. Tapi ada satu cewek bernama Jenna, dia tidak kuat melawan naga tersebut. Alhasil, dia terpental. Sato dengan sigapnya langsung menangkapnya. Setelah itu, Sato langsung membawanya ke atas. Pas mereka beres kenalan, ada anak panah hampir mengenai Sato. Mereka temannya Jenna. Di situ mereka berdua curiga dengan Sato. Tapi untungnya Sato menambahkan skill buat pembohong. Alhasil, Sato ngomongnya berbohong kalau semua barangnya ada di tas kudanya. Mereka percaya dan membawa Sato ke kota. Di perjalanan ada banyak orang yang lagi memungut sesuatu dari naga tersebut. Sesampainya di kota Seiryu, Sato diajak Iona untuk membuat kartu nama. Pas Sato daftar, tertulis kalau Sato masih level 1. Padahal kan udah 300-an. Lalu Sato diberikan sebuah kontrak hidup di kota itu. Sato harus memperpanjangnya setelah 10 hari. Kalau tidak, dia bakalan jadi budak. Setelah itu, pas Sato mau ke penginapan,
Tiba-tiba aja ada cewek yang mendekati dia. Dia adalah Martha. Martha membawa Sato ke sebuah penginapan. Lalu Sato menyewa penginapan tersebut selama 10 hari. Karena Sato lapar, dia pesan makan. Terus yang punya penginapan bercerita kalau dulunya ada Raja Iblis yang menyerang. Dan juga ada pahlawan yang menghabisi iblis tersebut. Singkat cerita, Sato ngajak Martha untuk diantar ke sebuah pasar. Sesampainya di sana, Sato melihat ada 2 cewek bocil yang nampak dimarahi. Sato datang membantu mereka. Ternyata mereka manusia campuran, yang mana manusia campuran sudah dicap jadi seorang para bandit. Lalu mereka berdua membeli banyak barang. ありがとうサトゥーさん。結局進められるままにお面もカツラも。 Sesampainya di penginapan, Sato makan dengan lahapnya dan nambah 2 kali saking enaknya. Cuman dia terlalu kekenyangan. Terus dia sedikit berpikir kalau ini bukan mimpi. Secara game MMO itu tidak ada tamatnya. Cuman setelah mendengar tadi dari si ibu, dia jadi berpikir. Sato langsung berlari keluar buat menikmati indahnya kota. Keesokan harinya, Sato dibangunkan oleh Yuna. Katanya ada yang nyamperin dia. Ternyata itu Jenna. Jenna mau ngajakin jalan-jalan. Alhasil, mereka jalan-jalan di pasar. Setelah lama-lama, Sato tertarik buat belajar sihir. Secara dia mau mandi aja susah. Tapi belajar sihir itu butuh waktu yang sangat panjang. Tak lama mereka sampai di sebuah kuil. Di situ ada sebuah gambar pendekar yang udah ngalahin iblis menggunakan pedangnya. Siapapun yang megang pedang itu dan memancarkan sinar biru, dia bisa disebut pendekar. Singkat cerita, mereka mau keliling menggunakan delman. Tapi Sato bingung. Pas lihat questnya dia, misinya udah ngalahin banyak raja atau bos akibat meteor waktu itu. Tak lama mereka melihat ada kerumunan di mana ada manusia campuran kemarin. Mereka dilempari batu. Jenna langsung ke sana, tapi Sato melihat ada yang janggal, di mana ada orang yang menghasut para rakyat. Alhasil Sato diam-diam membungkam yang udah terkena penghasut tersebut dan berhasil menghajat dalangnya. Lalu dia dibawa. Sato ngomong kalau rakyat udah dibodohi oleh pendeta yang ada di situ. Tak lama orang dalang itu tiba-tiba aja ada yang keluar dari badannya. Itu adalah iblis mata. Iblis itu membukakan sebuah portal yang membuat Sato dan ketiga manusia campuran itu tersedot. Sato terbawa ke sebuah labirin gitu. Dia menganalisa tempat tersebut menggunakan map. Terus karena tuh orang bertiga gak punya nama, akhirnya Sato memberikan nama. Poci, Tama, Lisa. Nama tersebut adalah Tama, Poci, sama Lisa. Karena yang punya skill bertarung cuma Lisa, Sato memberikan sebuah pisau atau pedang ke si Lisa. Sedangkan Poci dan Tama bagian mendengar dan mencium. Setelah mereka berjalan, tiba-tiba di depan mereka ada musuh. Dengan gampangnya Sato mengalahkan monster itu. Si Sato membuat sebuah pedang kecil. Lalu Lija mengambil sebuah inti dari monster itu. Lumayanlah bisa dijual. Setelah itu mereka meneruskan kembali perjalanannya. Sampai-sampai Sato mencari cara supaya ketiga cewek itu dapat skill. Alhasil, setelah melewati banyak rintangan dan lawan, akhirnya ketiga cewek itu mendapatkan sebuah skill. Mereka jadi berani melawan musuhnya sambil mengambil intinya. Singkat cerita, ada sebuah hewan yang mau nyerang Sato, tapi hewan itu mudah sekali dikalahkan. Pas ngelanjutin perjalanannya lagi, di depan mereka banyak orang yang tertangkap di jaring laba-laba. Alhasil, mereka menolongnya. Namun ada orang yang songong yang kemarin, yang ngejatuhin Tama sama Poci. Alhasil mereka gak mau bantuin.
dan dibantu sama orang lain. Setelah berjalan ke depan, di situ banyak prajurit yang lagi bertarung. Mereka tak pikir panjang langsung ikut bagian. Sato cepat-cepat membantu Jena. Di sisi lain, pintu buat masuk tertutup. Tak lama, ada prajurit menemukan sebuah harta karun yang ternyata isinya adalah iblis mata satu. Iblis itu langsung memanipulasi semua prajurit yang ada di situ supaya saling menyerang satu sama lain. Dilawan pun kagak ngaruh sama sekali. Tak lama kemudian, ada hewan tadi lagi yang mau nyerang Sato. Karena dia gak mau ketahuan kalau dia udah OP. Alhasil, Sato membawa hewan itu ke bawah dan sekali tebas langsung meninggoy. Lalu Sato memakai kostum yang dibeli kemarin bareng Martha. Demi menutupi identitasnya, Sato cuman melemparnya dengan batu. Iblis itu udah kewalahan dan mudah sekali dikalahkan. Tapi tiba-tiba aja ada portal muncul di bawah tanah yang ternyata ada iblis raksasa datang. Iblis tersebut bergabung. Makin lama makin kuat itu iblis. Sampai Sato bingung mau gunain apaan. Sebenarnya dia bisa membunuhnya secara langsung. Namun dia takut ketahuan karena dia mendapatkan ilmu dari Jena kalau iblis bisa dikalahkan sama kekuatan sihir. Akhirnya dia memutuskan buat meningkatkan skill sihirnya dan mengeluarkan sebuah tongkat dan langsung menyerangnya. Dan serangan terakhirnya menggunakan pedang dan meninggoy juga. Akhirnya mereka semua bisa kembali ke asalnya dan cowok sombong tadi berterima kasih karena udah nolongin dia. Dan ketiga cewek itu kini jadi anak buahnya Sato dan Sato mau merekrut yang lainnya juga. Tapi setelah melihat motifnya, Sato kayak pernah melihat cewek itu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Jika kalian setuju anime ini diteruskan, silakan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.